Selamat pagi guysku, gimana kabarnya? Gue harap kalian sehat selalu ya. Fine terus dan selamat beraktivitas dan ya semoga pekerjaannya cepat selesai ya. Baik yang di kantor, baik pun yang berbisnis, pengusaha ataupun yang berdagang segala macam semoga laris manis. Amin. Oke guys, jadi di video kali ini sebenarnya gue mau ngasih tahu ke kalian bagaimana sih sebenarnya keadaan karena market kripto saat ini ya. Karena kenapa? Karena baru beberapa jam yang lalu data ada keluar nih guys, dan ini sebenarnya juga mempengaruhi market banget, dan ini juga gue harus updatein ke kalian agar bisa jauh lebih berhati-hati dan lebih paham lagi kondisi market kripto tuh saat ini sekarang lagi bagaimana sih ya. Tapi sebelum lanjut kita ke konten, gue mau ngingetin ke kalian bahwa gue tuh sebenarnya lagi ngadain giveaway 1 juta untuk 2 orang pemenang. Masing-masing gue bakalan bagi 500.000 ya, masing-masing 1 orang. Syaratnya gampang banget, kalau kalian mau ikutan tinggal subscribe channel gue, follow Instagram gue, dan tinggalkan jejak di setiap kolom komentar, di setiap video gue ya. Oke, dan gue bakalan ngumumin tanggal 31 Mei di tahun 2022 atau tepatnya ya akhir bulan ini ya nggak sih gitu kan. Oke guys, jadi langsung aja kita masuk ke topik pembicaraan ya. Sebenarnya yang kalian kita perlu aduh gue jadi nggak fokus guys ya, lagi mati lampu. Oke, jadi lanjut aja. Jadi kalau misalkan kita melihat kondisi market saat ini, itu tuh sebenarnya lagi merah merona banget ya. Merah merona, ini gue nggak tahu kenapa merah merona banget ya. Dan ya gue juga udah pernah bahas di video gue sebelumnya, karena kemerahannya tuh apa, sebabnya apa, kalian bisa cek sebelumnya. Tapi di sini gue mau ngasih tahu dan menekankan ya agar kalian harus berhati-hati. Karena kenapa? Yang pertama gue harus kasih tahu kalian bahwa keadaan inflasi di Amerika memang sekarang tuh lagi tertekan banget, pokoknya aduh tertekan banget mereka tuh. Dan yang gue khawatirkan itu adalah itu bakalan merembet ke negara-negara lain, dan itu kebiasaan terjadi. Misalkan seperti kemarin harga bahan bakar di Amerika dan di negara lain sudah naik, tapi di Indonesia belum. Jadi ada jedanya sekitar ya 2 minggu, 3 minggu atau sebulan bahkan ya gitu. Jadi dengan kondisi kalian sudah melihat video ini, jadi agar kalian tuh bisa berhati-hati gitu. Dan solusinya apa? Ya solusinya adalah ya kita tuh harus mempunyai duit cash gitu. Maksudnya untuk menindaki ya amit-amit ya, jangan sampai terjadi hal kegituan ya, krisis. Semoga aja pemerintah Indonesia bisa menalangi. Tapi dengan berapa ya, 300 juta orang penduduk sih ya tekor juga sih pemerintah. Jadi ya opsinya memang kita harus tetap berusaha, dan setidaknya kita tuh bisa apa ya, bisa meminimalisir bisa mengatur keuangan kita lah, itu poin utamanya. Oke. Dan sebenarnya yang gua harus sampaikan ke kalian bahwa nih kan baru-baru ini guys, bentar nih ya. Bentar. Oke, data seluler gua. Sabar. Oke. Yuk, semoga bisa nih. Kok lemot ya? Duh, gimana nih jaringannya nih? Sabar ya guys ya. Nah ini guys, akhirnya datanya keluar. Aduh, lagi di kota gue tuh lagi mati lampu, dan jaringannya gue nggak tahu lagi lemot banget ya. Oke, tapi syukurnya udah datanya udah keluar. Nah di sini kita bisa melihat bahwa kemarin kan yang mengakibatkan harganya seanjlok-anjlok merah seperti ini itu karena ada data VOMC ya kan. Kita udah tahu, gue udah bahas di video gue sebelumnya. Dan abis itu ditimpa balik lagi, kayak digetok palanya kedua kalinya. Jadi data PDB-nya sekarang itu TR1-nya aktualnya itu minus 1,5% dari 1,3, dan ini gila banget ya. Jadi kalau misalkan ini tuh PDB minus, jadi itu tuh tandanya itu para pengusaha tidak terlalu banyak berinvestasi di dalam dunia bahan baku utama atau pabrik-pabrik lah segala macam yang mengelola pembahan baku. Karena mereka bilang, lah data lu aja minus segala macam, jadi peminatnya kurang kan, bahan bakunya juga mahal segala macam. Akhirnya ya perusahaan pabrik itu bakalan memecat karyawan gila-gilaan. Seperti itu ya guys ya.
Dan kalau misalkan kita melihat daripada rumus itu sendiri, nah di sini kalau kalian buka aja di apa namanya, di Google kalian bisa tuh nemu PDB, terus ada rumusnya R plus W plus I plus P, terus ada juga PDB itu sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. udah kalian pikir-pikir aja sendiri. Pokoknya seperti itu. Jadi ada pendapatan dari upah gaji, ada pendapatan bersih, ada pendapatan dari bunga, ada pendapatan dari keuntungan perusahaan. Dan inilah yang membuat para investor tuh kayak bentar nih, data lu kan minus ya gitu kan, 1,3 1,5 ya, 1,5% minusnya. Jadi para investor tuh, para pengusaha-pengusaha tuh kayak ya udahlah, gue males masukin dana gue di area pabrik sekarang gitu. Nah akhirnya pikirnya kemana? Ya otomatis mereka mengambil alih paling ke ini guys, apa namanya, ke kripto. Terus yang kedua adalah ke stok, dan yang ketiga ke saham, dan yang keempat itu bisa jadi ke gold, seperti itu. Oke? Dan sebenarnya ada juga hal yang menarik, yaitu klaim pengangguran awal. Nah, klaim pengangguran ini kan nih dari data PDB, jadi pabriknya udah kayak overload segala macam, udah nggak bisa. Aduh gimana nih, kebanyakan karyawan, terus apa perusahaan juga investor kagak masuk segala macam. Akhirnya dipecat, jeder, terus pengangguran semakin banyak dong. Nah, tapi anehnya di sini itu adalah jadi datanya jadi dari 215.000 ya, sekarang menjadi 210. Jadi pengurangan yang mengklaim. Jadi di sana tuh ada asuransinya guys. Jadi kalau pengangguran tuh bakalan dikasih uang terus. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang di PHK, ya mereka bisa klaim. Jadi mereka bisa menghidupi kebutuhannya selama dia dapat pekerjaan. Seru ya di Amerika sana atau di luar negeri, nggak kayak di Indonesia ya. Pesangon aja agak susah guys, sumpah. Oke. Dan yang paling sebenarnya yang rada-rada tuh adalah penjualan rumah tertunda. Jadi makanya di sini deh guys, data yang ini bahkan 3,9%. Jadi sekarang tuh banyak banget orang-orang yang nggak bisa lanjut cicilan kredit rumahnya tertunda guys. Karena kenapa ya? Ya gitu ya. Gimana ya? Ekonomi negara tuh sekarang lagi nggak baik-baik aja. Makanya gue bilang sebenarnya adalah solusi utama sekarang itu kalian harus hati-hati. Jadi ya lebih tepatnya tuh kita tuh harus mengurangi portofolio kita di dalam dunia aset seperti ini ya. Misalkan di saham, terus di stok, terus di gold segala macam, terus di kripto. Usahakan kurangin guys, terus kurangin dulu ya. Ini bukan ajakan sih sebenarnya, tapi dengan adanya data-data seperti ini sebenarnya kita tuh udah bisa mengantisipasi agar tidak terjadi agar tidak terlalu ngenes gitu ya. Sumpah nih kalau kita ngenes nih gara-gara terus nggak ada uang cash untuk beli uang popok, uang makanan buat istri, buat orang tua, apalah segala macam. Terus giliran kripto tambah anjlok turunnya, kalian mau kalian mau cut loss juga rada-rada nanggung segala macam. Waduh gila sih. Jadi sebelum itu terjadi semua keanjlokan di dalam dunia cryptocurrency, terus outnya para investor di dalam dunia aset investasi seperti ini, jadi kita tuh lebih baiknya mengurangi portofolio kita dulu. Lebih harus banyakin uang cash kita dulu untuk menanggulangi seperti kejadian seperti ini. Oke? Gitu guys. Dan sebenarnya yang gue khawatirkan sama kalian tuh adalah gini guys, rasa jadi kita tuh dalam dunia investasi seperti ini ya, baik itu di saham, baik itu di gold, baik itu di kripto ya. Misalkan nih kita udah cuan di kripto gitu, misalkan kasus Luna kemarin yang kita beli di 30.000 atau dibeli harga 40.000, terus langsung naik ke 100.000. Gila nggak? Itu keuntungannya gila banget. Dan langsung kalian take profit dalam berapa kali lipat ya? 3 kali lipat ya guys ya. Nah cuannya kan gede banget tuh, ya kan? Nah kadang tuh kita tuh berada di fase kayak ketagihan gitu. Jadi kayak kayaknya gue emang harus pindah full time di kripto gitu. Nah kadang tuh sebenarnya kalau kita terjebak di zona seperti ini, padahal kita tuh harus melek banget guys. Masih ada saham, masih ada dunia gold, masih ada dunia stok, dan masih ada banyak tempat investasi di luar sana tuh masih banyak guys. Jadi seperti itu ya. Oke?
saran gue sih seperti itu, agar kalian juga bisa dapat cuan-cuan tipis di dalam dunia investasi seperti ini gitu. Oke, gitu aja sih sebenarnya pembahasan yang gue mau sampaikan ke kalian. Jadi semoga aja ya kalian tetap semangat ya, tetap semangat, dan yuk kita berbenah lagi untuk mengatur cash flow, manajemen keuangan kita dalam dunia investasi, apalagi terutama di bagian kripto, saham, dan lain-lain. Oke, seperti itu aja. Sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan ya jangan lupa share ke teman-teman dan nyalakan notifikasinya. Dan pastikan tulis di kolom komentar menurut kalian gimana sebenarnya ke depan kripto ini, apakah masih ngedam atau bakalan ngepam segala macam. Coba tulis di kolom komentar, sharing-sharing bareng aja ya kan. Oke, dan dapat salam dari gua Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.